Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah anggaran bisnis, yaitu dengan tema anggaran parsial. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran parsial. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun hanya sebagian dari keseluruhan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan mungkin hanya menyusun anggaran untuk penjualan, produksi, atau biaya operasional saja. Dengan anggaran parsial, perusahaan dapat fokus pada aspek-aspek yang paling memerlukan perhatian dan kontrol ketat, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam area yang dianggarkan. Di sini saya akan mengambil contoh kasus dari anggaran parsial PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Anggaran parsial pada perusahaan ini akan mencakup anggaran penjualan, anggaran pembelian, dan anggaran biaya operasional. Di sini sudah ada tabel untuk anggaran penjualan. Produk yang dijual sendiri ada mie instan, minuman ringan, serta makanan ringan. Pada produk mie instan pada kuartal pertama mencapai 20 juta unit penjualan, kuartal kedua 22 juta unit, kuartal ketiga 24 juta unit, kuartal keempat 26 juta unit, dan total tahun 2024 mencapai 92 juta unit. Untuk minuman ringan sendiri, pada kuartal pertama ada 15 juta unit, kuartal kedua 16 juta unit, kuartal ketiga 18 juta unit, kuartal 4 20 juta unit, dan total tahun 2024 mencapai 69 juta unit. Lalu untuk makanan ringan sendiri, pada kuartal pertama mencapai 10 juta unit, kuartal kedua 12 juta unit, kuartal ketiga 13 juta unit, kuartal keempat 15 juta unit, dan total tahun 2024 mencapai 50 juta unit. Untuk harga jual rata-rata per unit, mie instan sendiri ada di Rp3.000, untuk minuman ringan Rp5.000, dan makanan ringan Rp2.500. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Produk mie instan sendiri pada kuartal pertama mencapai 60 miliar, kuartal kedua mencapai 66 miliar rupiah, kuartal ketiga mencapai 72 miliar, kuartal keempat mencapai 78 miliar, dan total tahun 2024 sebanyak 276 miliar rupiah. Untuk minuman ringan sendiri pada kuartal pertama mencapai 70 miliar, kuartal kedua 80 miliar, kuartal ketiga 90 miliar, kuartal keempat 100 miliar, lalu total tahun 2024 mencapai 345 miliar rupiah. Untuk makanan ringan sendiri ada kuartal pertama di 25 miliar rupiah, kuartal kedua ada 30 miliar, kuartal ketiga 32,5 miliar, kuartal keempat 37,5 miliar, total pada tahun 2024 adalah sebanyak 125 miliar rupiah, dan total dari keseluruhan mie instan, minuman ringan, dan makanan ringan di tahun 2024 mencapai 746 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada anggaran pembelian. Anggaran pembelian memproyeksikan jumlah bahan baku yang dibeli untuk memenuhi target produksi. Pada kuartal pertama produk mie instan mencapai 22 juta unit, kuartal kedua 24,2 juta unit, kuartal ketiga 26,4 juta unit, kuartal keempat 28,6 juta unit, dan tahun 2024 sendiri untuk mie instan sebanyak 101,2 juta unit. Untuk minuman ringan pada kuartal pertama ada 16,5 juta unit, kuartal kedua 17,6 juta unit, kuartal ketiga 19,8 juta unit, kuartal keempat 22 juta unit, dan total pada tahun 2024 mencapai 75,9 juta unit. Lalu untuk makanan ringan sendiri pada kuartal pertama ada 11 juta unit, kuartal kedua 13,2 juta unit, kuartal ketiga ada 14,3 juta unit, kuartal keempat 16,5 juta unit, dan pada total tahun 2024 mencapai 55 juta unit. Untuk harga pembelian rata-rata per unit mie instan adalah Rp1.500, minuman ringan Rp3.000, dan makanan ringan adalah 1.200 miliar. Dari data anggaran pembelian tersebut dapat kita kalkulasikan untuk modal pembeliannya adalah sebagai berikut. Untuk produk mie instan pada kuartal 1, 2, 3, 4 dengan total adalah 151,8 miliar rupiah. Lalu untuk minuman ringan
mencapai total pada tahun 2024 adalah 227,7 miliar rupiah. Lalu untuk makanan ringan mencapai 66 miliar rupiah. Jadi total untuk perhitungan pembelian tersebut pada tahun 2024 yaitu mie instan, minuman ringan, makanan ringan adalah 445,5 miliar rupiah. Lalu untuk anggaran biaya operasional sendiri adalah anggaran biaya operasional meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan sehari-hari. Ada gaji pegawai, biaya listrik dan air, biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, lalu ada juga biaya pemasaran. Untuk biaya operasional pada kuartal pertama, gaji pegawai mencapai 10 miliar, kuartal kedua 10 miliar, kuartal ketiga 10 miliar, kuartal keempat 10 miliar, dan total tahun 2024 mencapai 40 miliar rupiah. Untuk biaya listrik sendiri, listrik dan air ada di 2 miliar pada kuartal pertama, 2 miliar kuartal kedua, 2 miliar kuartal ketiga, 2 miliar di kuartal keempat, dan total tahun 2024 sebanyak 8 miliar rupiah. Untuk biaya sewa gedung pada kuartal pertama ada 4 miliar, kuartal kedua ada 4 miliar, kuartal ketiga ada 4 miliar, kuartal keempat ada 4 miliar, dan total tahun 2024 mencapai 16 miliar. Untuk biaya pemeliharaan pada kuartal pertama adalah 1 miliar, kuartal kedua ada 1 miliar, kuartal ketiga 1 miliar, kuartal keempat 1 miliar, dan total tahun 2024 mencapai 4 miliar. Untuk biaya pemasarannya adalah kuartal pertama ada 3 miliar, kuartal kedua 3 miliar, kuartal ketiga ada 3 miliar, kuartal keempat 3 miliar, lalu pada total tahun 2024 untuk biaya pemasaran adalah 12 miliar. Dan di sini bisa kita simpulkan untuk anggaran biaya operasional totalnya adalah mencapai 80 miliar rupiah. Lalu ada anggaran laba rugi. Dari ketiga data penjualan, pembelian, serta biaya operasional dapat kita simpulkan anggaran laba dan ruginya. Di sini ada tabel yang sudah menghitung data tersebut, yaitu dengan pendapatan 106 pada kuartal pertama, pendapatan ada 160 miliar, pembelian 95,7 miliar, untuk operasionalnya ada 20 miliar. Jadi total untuk laba pada kuartal pertama adalah 44,3 miliar. Lalu pada kuartal kedua dari pendapatan 176 miliar, pembelian 104,94 miliar, lalu operasional ada 20 miliar. Jadi total laba pada kuartal kedua adalah 51,06 miliar rupiah. Untuk kuartal ketiga, untuk pendapatannya ada 194,5 miliar, untuk pembeliannya 116,16 miliar, untuk operasional 20 miliar, jadi total kuartal ketiga dengan laba 58,34 miliar rupiah. Pada kuartal keempat, pendapatannya 215,5 miliar, pembelian 128,7 miliar, operasional 20 miliar. Jadi total laba pada tahun kuartal keempat adalah 66,8 miliar. Jadi pada total tahun 2024 laba perusahaan Indofood adalah sebesar 220,5 miliar rupiah. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.